Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Yuda Kurniawan. Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan kewarganegaraan SD kelas 5. Bab 1, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pada pembelajaran hari ini adalah menjelaskan sejarah dan wilayah NKRI, menjelaskan pentingnya keutuhan NKRI, menunjukkan contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI. Mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu beberapa pahlawan di negara Indonesia. Ada Patimura, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Cut Nyadin, Teuku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan masih banyak pahlawan-pahlawan yang telah berjuang di Indonesia ini. Dalam masa pergerakan nasional ditandai oleh berdirinya organisasi Budi Utomo. Indonesia resmi menjadi negara berdaulat sejak Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini Indonesia menyatakan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Bentuk negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini diperkuat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Itu ada di pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. NKRI diselenggarakan dengan asas desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah di wilayahnya masing-masing. Nah, itu adalah pengertian dari desentralisasi. Keragaman wilayah Indonesia. Letak Indonesia secara astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini diukur dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Irian Jaya. Iklimnya adalah tropis, musim hujan dan musim kemarau. Secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Diapit oleh dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia ini sangat strategis untuk perdagangan internasional. Wilayah daratan, lautan, dan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik orang, barang, kapal, maupun pesawat milik negara lain harus memiliki izin jika ingin memasuki wilayah Indonesia. Ini juga berlaku di semua negara yang ada di dunia. Jika kita ingin bepergian ke negara tetangga, ke negara Malaysia, Singapura, atau di Eropa atau di Amerika, kita harus mempunyai paspor untuk menjelajah di wilayah negara tersebut. Pembagian provinsi di Indonesia. Sekarang ini Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi. Indonesia kaya akan sumber daya alam, sumber daya budaya, tata bahasa,
lautan, daratan, berbagai jenis hewan, berbagai jenis tumbuhan, sangat banyak di Indonesia. Lautan Indonesia kaya akan biota laut dan daratan dengan tanah yang sangat subur. Ini juga dipengaruhi oleh iklim tropis tadi, iklim panas dan iklim penghujan. Indonesia kaya akan suku dan budaya, contohnya tari lenggong dari Bali. Dari Bali juga ada tari kecak, di Jawa Tengah ada tari gamyong, ada tari pendet, tari piring, tari saman dari Aceh, dan masih banyak lagi. Dari segi makanan juga ada soto, ada rawon, ada rendang. Dan dari segi kesenian, misalnya pakaian adat, ada batik yang sudah diakui oleh dunia di UNESCO. Itu banyak kebudayaan dan suku yang ada di Indonesia. Lautannya juga sangat kaya, berbagai jenis ikan, terumbu karang, hampir sepertiga biota laut yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Daratannya juga kaya akan minyak, timah, batu bara, dan masih banyak lagi. Emas di Papua. Kita lanjut lagi. Pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ancaman dari dalam negeri. Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Republik Maluku Selatan, RMS. Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DI atau TII. Gerakan Papua Merdeka. Ini adalah beberapa contoh yang ancaman dari beberapa pihak untuk memecah belah Indonesia. Sekarang yang terakhir ini ada OPM yang ada di Papua. Seperti GAM kemarin kasusnya sudah selesai, RMS juga sudah selesai. Sekarang ada lagi yang di Papua. Ini makanya kita harus menjaga atau saling menghormati satu sama lain karena kita berbagai budaya, berbagai suku, berbagai bahasa di Indonesia ini, kita harus bisa saling menghargai biar tidak ada perselisihan di antara kita, biar Indonesia ini aman, damai dari bangsanya sendiri, dari masyarakatnya sendiri. Kita harus bisa menghargai orang lain, walaupun itu beda suku, beda agama, beda ras, dan lain sebagainya. Kalau ancaman dari luar negeri, pada awal kemerdekaan Indonesia terjadi agresi militer Belanda 1 dan 2 oleh Belanda. Setelah merdeka, apakah otomatis Indonesia bebas dari penjajahan? Tentu tidak. Masih banyak negara-negara yang ingin menjajah Indonesia, apalagi Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Misalnya ada pertempuran di Ambarawa, pertempuran di Bandung, pertempuran di Surabaya, itu merupakan salah beberapa contoh penjajah yang ingin menjajah kembali Indonesia. Padahal Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena negara Indonesia ini sangat kaya. Dulu waktu zaman penjajahan, waktu tahun 1900-an, Indonesia kan terkenal dengan rempah-rempahnya. Dan di Eropa, rempah-rempah harganya sangat tinggi. Maka dari itu, negara-negara di Eropa ingin menguasai negara Indonesia. Upaya menjaga keutuhan NKRI. Negara menjamin keberhasilan pembangunan nasional. Apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional adalah usaha pemerintah dalam meningkatkan segala bidang kehidupan demi tercapainya kesejahteraan bagi segala masyarakat. Seperti gambar di belakang ini,
Apakah kita sudah sejahtera? Apakah kehidupan di Indonesia sudah sejahtera? Masyarakat-masyarakatnya sudah merasa sejahtera, sudah merasa merdeka? Ini masih proses dalam menuju kesejahteraan. Tentunya belum semua masyarakat Indonesia merasakan kesejahteraan atau merasakan kehidupan yang layak. Maka dari itu, negara menjamin keberhasilan pembangunan nasional. Negara akan membantu atau negara akan berusaha untuk menyejahterakan rakyatnya. Itu salah satu peran negara Indonesia untuk menjaga kesatuan atau keutuhan NKRI ini. Jika negara tidak memperhatikan rakyatnya, tentu rakyatnya merasa tidak betah untuk tinggal di negara yang tidak menjaga mereka. Maka dari itu, salah satu tujuan negara adalah menyejahterakan rakyatnya. Maka kan ada juga undang-undang yang menyatakan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, orang-orang dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Memiliki wawasan Nusantara. Yang pertama itu kesatuan bangsa, mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mencintai dan melestarikan budaya daerah dengan mempelajarinya. Maka dari itu kita harus mempelajari budaya-budaya di daerah kita sendiri, itu minimal. Kita misalnya ada di Bali, berarti budaya-budaya di Bali anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA itu harus diperkenalkan, mulai dari dini, terutama mulai dari SD. Kalau yang di Jawa juga di kebudayaan atau adat-adat yang ada di Jawa itu juga harus diperkenalkan atau dipelajari di pelajaran SD biar anak tahu bahwa budaya kita juga sangat bagus, sangat menarik untuk dipelajari, untuk dipahami, untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya kebudayaan ada kuda lumping, atau di daerah Blora ada barongan. Itu adalah beberapa kebudayaan yang ada di Jawa. Dan masih banyak di Indonesia. Setiap daerah, setiap kota atau setiap kabupaten itu mempunyai kebudayaannya sendiri-sendiri. Maka dari itu, sebagai anak daerah harus belajar tentang budayanya sendiri. Kalau sekarang kita kan karena akses internet mudah, bisa lewat HP, bisa lewat laptop atau komputer, kita seringnya melihat budaya luar negeri, masih belum tertarik di budaya daerahnya sendiri. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mencintai atau mempelajari atau menghargai kebudayaan sendiri, supaya kebudayaan kita ini tidak hilang, tidak punah. Kalau tidak kita, terus siapa lagi nanti yang akan melestarikan budaya kita? Kesatuan wilayah. Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Itu ada pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Wajib. Kita ini wajib membela negara. Sikap turut memperkuat ketahanan nasional bagi pelajar antara lain, bagi para pelajar, sikap ketahanan yang bisa dilakukan adalah dengan rajin belajar hingga berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. Rajin belajar itu tugasnya sebagai anak didik.
Terus kalau mencintai produk dalam negeri itu ya tertib dalam membeli ini, mencintai produk dalam negeri, misalnya membeli produk-produk dalam negeri, misalnya kerajinan-kerajinan tangan yang ada di UMKM. Kita juga harus bangga atau memakai produk yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Tertib dalam mengikuti upacara bendera. Pada waktu mengikuti upacara bendera, kita harus selalu hikmat, karena kita berlatih disiplin di situ. Nah, sekarang memahami nilai luhur Pancasila. Sila pertama, lambangnya adalah bintang. Sila pertama, nilai-nilai luhurnya adalah toleransi antar umat beragama, toleransi sesama umat beragama. Sila pertama ini tentang keagamaan dan lambangnya bintang. Sila kedua yang lambangnya rantai. Nilai-nilai luhur Pancasilanya adalah tenggang rasa, menghormati hak orang lain, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Sila ketiga ini nilai luhur Pancasilanya adalah cinta tanah air, cinta damai, tidak membeda-bedakan orang lain, tidak merasa diri lebih dari suku, bangsa, atau daerahnya. Itu sila ketiga. Sila keempat, nilai luhur Pancasilanya, sebelumnya lambangnya adalah banteng, kepala banteng ya. Nilai-nilai luhur Pancasilanya adalah suka bermusyawarah, mengutamakan kebersamaan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Itu sila keempat. Sila kelima dengan gambar simbol padi dan kapas. Nilai luhurnya adalah suka bekerja sama, suka bekerja keras, bersikap adil, menghormati bangsa lain. Itu nilai luhur Pancasila. Kita harus tahu, untuk yang pertama itu tentang keagamaan, yang kedua tentang tenggang rasa, yang ketiga itu tentang cinta tanah air, yang keempat itu tentang musyawarah, yang kelima itu bersikap adil, menghormati bangsa lain. Pengalaman Pancasila dalam menjalankan keutuhan NKRI di lingkungan rumah. Nah, ini contohnya di desa itu masih ada atau masih banyak untuk misalnya untuk membangun rumah. Itu masih butuh bantuan tetangga-tetangga, orang-orang sekitar. Itulah gotong royong akan meringankan pekerjaan dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam sebuah keluarga besar. Jadi tidak cuma kegiatan atau pekerjaannya cepat selesai, di situ juga meningkatkan rasa kebersamaan. Ada komunikasi, ada senda gurau di situ dalam sebuah keluarga besar. Biasanya kalau orang banyak ngumpul di situ mesti kebersamaannya akan terasa. Jadi gotong royong itu sangat penting untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa saling membantu, saling support untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Masih banyak lagi, misalnya membersihkan lingkungan atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Di lingkungan sekolah ini pengibaran bendera dalam upacara merupakan salah satu usaha menjaga ketahanan nasional. Seperti tadi Pak Denny bilang, bahwa upacara itu melatih disiplin, melatih sikap
tanggung jawab, disiplin, percaya diri. Di situ kita dilatih untuk itu dan menghargai pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita sampai saat ini. Itu sangat berharga. Terus ini lagi ada perpustakaan keliling. Budaya membaca untuk menambah wawasan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita juga harus banyak membaca, entah membaca apa aja itu ya. Sering-sering membaca akan memperluas pengetahuanmu, membaca akan menambah wawasanmu, itu sudah pasti. Jika kamu malas membaca, tidak ingin membaca, itu pengetahuanmu akan terlihat sempit. Seperti kamu nanti tidak akan tahu apa-apa jika diajak berbicara oleh orang lain. Menyadari arti pentingnya kerjasama. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolahan itu bisa diikuti untuk menumbuhkan kreativitas dan kerjasama di dalam anggota kelompok tersebut. Misalnya di dalam pramuka, di situ juga ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan kerjasama, kreativitas, kekompakan. Di situ adalah peran sekolah untuk menjaga ketahanan nasional. Itu peran siswa. Nah, gimana di lingkungan masyarakat? Seperti tadi juga, ini di gambar ini ada orang yang memindahkan rumah. Ini di luar Jawa ya, memindahkan rumah dengan bantuan tetangga sekitar. Ya. Ikut aktif dalam kegiatan di masyarakat dengan mempererat tali silaturahmi. Seperti tadi Pak Denny sudah jelaskan ya. Ini kalau ngangkat rumah cuma satu orang atau cuma satu keluarga saja tidak akan kuat. Tapi kalau mengangkat rumahnya orang banyak sekampung ini, itu pasti bisa lebih mudah. Dan ini juga ada mobil yang mogok didorong, membantu orang lain yang sedang kesulitan tanpa pamrih. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 orang yang mendorong mobil yang sedang mogok ini. Jika yang dorong cuma satu, otomatis mobil ini tidak akan bisa bergerak. Maka dari itu, jika kita bekerja sama, kita meminta bantuan atau pertolongan dari orang lain, tentunya mobil ini akan bisa bergerak dan mungkin bisa menyala lagi untuk melakukan perjalanan lagi. Itulah pentingnya kerja sama di lingkungan masyarakat. Nah, terima kasih untuk hari ini pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.